Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Atikah Nabilah dengan nomor urut absen 10 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Jadi, pada video kali ini, saya akan meringkas tentang materi pada mata kuliah saya, yaitu proyek pengembangan sistem informasi dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14. Oke, let's go! Pertemuan ke-9 dan 10. Pertemuan ke-9, Manajemen Kualitas Proyek. Manajemen kualitas proyek merupakan aktivitas dan proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab, sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Apa sih tujuan utama dari manajemen kualitas proyek? Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan dari kliennya. Kualitas enggaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup waktu dan biaya proyek. Dengan artinya, ruang lingkup itu harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan batasannya. Berapa lama jangka waktunya dan biaya produknya itu tidak over budget. Bagaimana sih proses-proses pada manajemen kualitas proyek? Proses-proses pada manajemen kualitas proyek itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rencana kualitas, yang kedua performa jaminan kualitas, dan yang terakhir performa kontrol kualitas. Rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas dan standar-standar untuk produk proyek, serta dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhannya. Nah, rencana kualitas ini memiliki output yaitu 1. Rencana manajemen kualitas, 2. Matrik kualitas, 3. Daftar nama kualitas, 4. Rencana peningkatan proses, dan yang terakhir, update dokumen proyek. Apa sih performa jaminan kualitas? Performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran-pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai definisi operasional yang digunakan. Dalam penjaminan kualitas ini, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Performa kontrol kualitas adalah proses hasil-hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan diperlukan. Dalam memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Bagaimana sih cara mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas? Caranya itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, teknik, yang kedua, prinsip, dan yang ketiga, konsep, serta yang terakhir adalah peralatan. Pertemuan ke-10, RACI Matrix. Dalam RAM, itu hanya ada 2 metode yang digunakan, yaitu yang pertama, RACI,
dan yang kedua itu RP. RP yaitu responsible atau bertanggung jawab dan performing atau mengerjakan. Apa sih RACI itu? RACI adalah singkatan yang terdiri dari responsible atau bertanggung jawab, accountable, consulted, and informed. Responsible atau bertanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya hingga selesai. Nah, responsible ini ia yang bertanggung jawab mengerjakan semuanya. Selanjutnya, accountable. Accountable adalah mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Nah, ini orang lain yang mengerjakan, tapi dialah yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh anggota timnya. Selanjutnya, consulted. Consulted adalah mereka yang telah ahli di bidangnya yang bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Ia menjadi tempat konsultasi terhadap masalah atau pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Selanjutnya, informate. Informate adalah anggota atau orang yang selalu mendapatkan informasi apapun itu tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Nah, setiap ada keputusan dan perubahan yang dilakukan oleh timnya itu harus selalu diberitahukan kepada seseorang yang masuk ke dalam golongan ini. Bagaimana sih cara membuat dan mengisi RACI? Cara membuat dan mengisi RACI yaitu yang pertama kita buat dulu tabelnya. Misalnya 6 kolom dan 10 row. Nah, misalnya pada kolom 1 itu kita tulis name atau task-nya. Lalu kita tulis managing activities. Lalu kita tulis managing procurement, managing employees. Kita tulis lagi defining loan, need value if there is a need to take a loan. Terus kita tulis lagi entering the overdrive interest rate if the cash flow goes negative. Selanjutnya kita tulis lagi entering the consultancy cost if the needed. Selanjutnya kita tulis lagi filling in and submit the decision form to the TAS. Yang terakhir itu adalah electing Excel file with the weekly report. Dan pada kolom 2, 3, 4, 5, dan 6 itu kita tulis nama orang atau jabatannya dan kita isikan dengan RACI-nya tadi. Selanjutnya pertemuan ke-11, manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek merupakan proses yang diperlukan untuk membuktikan generasi yang sesuai, tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir, informasi proyek atau satu jembatan di mana menyatukan berbagai macam stakeholder dalam suatu proyek. Stakeholder ini terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Bagaimana sih proses-proses pada manajemen komunikasi proyek? Proses-proses pada manajemen komunikasi proyek terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, identifikasi stakeholder. Yang kedua, rencana komunikasi. Yang ketiga, distribusi informasi.
Yang keempat, mengatur harapan stakeholder. Dan yang terakhir, laporan performa. Dimensi potensial aktivitas komunikasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama internal di dalam proyek dan eksternal yang di luar proyek, seperti pelanggan, proyek-proyek lain, media, dan publik. Yang kedua, formal atau berupa laporan-laporan, memo-memo, dan pengarahan singkat. Informal atau berupa email, diskusi-diskusi khusus untuk sewaktu maksud. Yang ketiga, vertikal dan horizontal. Vertikal atau naik dan turun organisasi, dan horizontal dengan panutan-panutan. Yang kelima, pejabat atau berupa laporan-laporan berkala, laporan tahunan. Yang bukan jabatan itu berupa komunikasi-komunikasi yang tidak boleh diumumkan. Kelima, lisan dan tulisan. Yang keenam, verbal dan nonverbal. Itu berupa modulasi suara dan bahasa tubuh. Selanjutnya, identifikasi stakeholder. Identifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang yang dilibatkan oleh proyek, informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatannya, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Di sini, dalam tahap pertama ini adalah mengidentifikasi orang-orang yang terlibat oleh proyek secara langsung maupun secara tidak langsung dan dokumen yang terkait juga. Rencana komunikasi yaitu proses pemilihan informasi keperluan proyek stakeholder dan menggambarkan satu pendekatan komunikasi. Distribusi informasi yaitu proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Manajer proyek harus dapat mendistribusikan informasi, jadi yang mendistribusikan informasi ini adalah manajer proyek. Distribusi informasi yang dimaksud adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat. Kalau tidak pada orang yang tepat, itu tidak ada gunanya informasi. Pada waktu yang tepat, ada jatuh tempo dan dokumen kapan harus dilaporkan, dan dalam format yang berguna. Selanjutnya, mengatur harapan stakeholder. Mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu-isu kebutuhan mereka. Di sini tidak hanya proyek disebutkan proyek itu berhasil atau itu harapannya, tapi stakeholder harus memahami setiap proyek itu punya resiko. Makanya di awal harus dianalisa resikonya. Apa saja yang bakal terjadi selama proyek itu berlangsung. Selanjutnya masuk ke pertemuan ke-12, manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek merupakan proses penataan untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, serta merespon resiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, serta mengurangi peluang dan dampak negatif yang merugikan proyek. Jadi, di dalam manajemen resiko proyek ini, nanti akan direncanakan, diidentifikasi, dianalisis, dan merespon resiko proyek, baik resiko positif maupun resiko negatif. Untuk resiko positif,
itu akan ditingkatkan peluangnya. Sedangkan untuk resiko negatif akan dikurangi peluangnya. Bagaimana sih proses-proses pada manajemen resiko proyek? Proses-proses pada manajemen risiko proyek itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, manajemen rencana resiko. Yang kedua, identifikasi resiko. Yang ketiga, performa analisis resiko kualitatif. Yang keempat, performa analisis resiko kuantitatif. Yang kelima, respon rencana resiko. Dan yang terakhir, monitor dan kontrol resiko. Manajemen rencana risiko merupakan proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk satu proyek. Perencanaan penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko dan untuk menentukan satu basis atau dasar yang disetujui untuk mengevaluasi resiko-resiko serta memastikan tingkat tipe dan visibilitas manajemen resiko yang setara dengan resiko dan kepentingan proyek baik organisasi. Manajemen resiko ini adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen resiko untuk suatu proyek. Identifikasi risiko dapat dikatakan juga sebagai proses interaktif atau berulang. Identifikasi risiko adalah proses penentuan di mana risiko-risiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Partisipan pada aktivitas identifikasi risiko ada manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajemen risiko jika itu ditugaskan ada, para pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim proyek, memakai akhir atau user, manajer proyek lain jika ada, stakeholder yang pasti, ahli manajemen risiko. Jadi di sini penentuan diminta resiko-resiko di sini dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Performa analisis resiko kualitatif, yaitu proses dari prioritizing atau resiko yang memiliki prioritas atau penting untuk analisis tindakan lebih lanjut dengan menafsirkan dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadian. Selanjutnya ke performa analisis resiko kuantitatif. Performa analisis resiko kuantitatif merupakan proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari resiko-resiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Analisis resiko kuantitatif ini merupakan metode untuk mengidentifikasi resiko kemungkinan kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian berbeda dengan kualitatif. Ia memiliki dampak dan kemungkinan resiko yang sudah diidentifikasi serta cara meresponnya itu seperti apa. Strategi untuk resiko positif dan negatif, yaitu yang pertama strategi untuk resiko positif terbagi menjadi 3, yaitu exploit. Exploit merupakan skema untuk memastikan bahwa kesempatan resiko positifnya itu dapat terlaksana. Share merupakan peruntukan kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Exchange merupakan memodifikasi ukuran kesepakatan dan dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari resiko berdampak positif. Strategi untuk resiko negatif itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama avoid, yang kedua transfer,
dan yang ketiga mitigen. Pertemuan ke-13, manajemen pengadaan proyek. Proses manajemen pengadaan proyek yaitu proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk-produk serta jasa atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek. Manajemen pengadaan proyek memiliki 4 proses, yaitu yang pertama, rencana pengadaan, yang kedua, melakukan pengadaan, yang ketiga, mengurus pengadaan, dan yang terakhir, menutup pengadaan. Rencana pengadaan merupakan proses mendokumentasi keputusan pembelian proyek, menentukan pendekatan proyek, dan mengidentifikasi penjual yang potensial dalam proyek. Selain itu, juga dalam rencana pengadaan proyek atau rencana pengadaan barang ini mengidentifikasi kebutuhan proyek terbaik yang dapat dipenuhi dengan menggunakan barang produk, jasa dari luar organisasi. Jika tidak ada keperluan untuk membeli produk atau jasa dari luar organisasi, maka tidak perlu melakukan proses manajemen pengadaan lainnya. Alat bantu perencanaan untuk pengadaan, yaitu yang pertama, make or buy analysis. Ini digunakan untuk menentukan apakah organisasi itu harus membuat atau melakukan sebuah produk atau layanan di dalam organisasi atau membelinya dari pihak lain. Nah, jadi keputusannya dia membuat sendiri produk, jasa layanannya, atau dia membeli dari pihak lain. Melakukan pengadaan. Melakukan pengadaan yaitu proses tanggapan peroleh penjual, memilih penjual, dan menganugerahkannya kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal-proposal atau penawaran-penawaran dan akan menerapkan sebelumnya memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu atau lebih para penjual yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Jadi, dalam proses ini ada lebih dari satu proposal-proposal dan penawaran yang bisa memilih satu atau lebih dari proposal tersebut yang berkualitas agar melakukan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Mengurus pengadaan. Mengurus pengadaan yaitu proses mengatur hubungan-hubungan pengadaan, pemantauan, performa kontrak, dan membuat perubahan serta koreksi-koreksi jika dibutuhkan. Kegiatan pelaksanaan pengadaannya yaitu yang pertama, menentukan pihak yang bertanggung jawab yang mengerjakannya. Nah, siapa yang mengerjakannya dalam proses pengerjaan proyek ini atau pengadaan ini? Yang kedua, mengirim dokumen ke penjual-penjual yang potensial. Yang ketiga, memperoleh proposal atau penawaran. Yang keempat, memilih penjual. Proposal yang mana yang terbaik, berarti itu juga memilih penjual mana yang baik berdasarkan proposalnya. Yang kelima, setelah fix siapa penjualnya, fix proposalnya, lalu dibuatkan kontrak. Menutup pengadaan. Menutup pengadaan adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek. Awalnya, penghentian suatu kontrak adalah
satu kasus-kasus dari penutupan pengadaan yang dapat diakibatkan oleh satu persetujuan timbal balik kedua belah pihak dari satu pihak atau untuk kenyamanan pembeli jika yang disediakan untuk di dalam kontrak. Temuan ke-14, Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management adalah proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek stakeholder. Pihak-pihak yang terkait baik itu secara langsung ataupun tidak secara langsung, begitu dia mempengaruhi ataukah dipengaruhi oleh proyek. Stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Nah, kapan diidentifikasi itu? Pada saat project charter dibuatkan, diidentifikasi, ataupun dianalisa stakeholdernya. Tujuan dibuatkannya stakeholder adalah untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terpengaruh oleh suatu proyek untuk menganalisis harapan pemangku, kepentingan atau stakeholder, dan untuk secara efektif melibatkan stakeholder dalam keputusan proyek sepanjang masa proyek. Manajer proyek dan timnya harus memiliki dialog yang baik dengan stakeholder dan mengatasi masalah yang terjadi untuk memastikan kepuasan si stakeholder. Ada beberapa contoh stakeholder proyek, yaitu yang pertama, sponsor. Sponsor adalah pemilik dalam konteks sebagai kontraktor, serta sponsor ini merupakan manajemen perusahaan. Yang kedua, consumer atau user. Customer atau user adalah pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Yang ketiga, seller atau penjual. Seller atau penjual adalah pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Nah, terdapat dua konteks. Dalam konteks owner, seller itu adalah para main kontraktor dan main distributor. Nah, dalam konteks kontraktor dan subkontraktor, seller ini adalah pemasok barang, material, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan dampak yang jelek terhadap kinerja proyek, yaitu yang pertama, keterlambatan akibat lamanya keputusan yang diambil dan tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Nah, ada keputusan yang perlu diambil keputusannya. Ada masalah yang perlu diambil keputusannya. Dan terlambat diambil keputusannya, maka bisa menyebabkan kegagalan dalam mengelola stakeholder. Peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi resiko proyek. Nah, ada resiko proyek yang membutuhkan persetujuan stakeholder. Stakeholder ini menghambat keputusannya sehingga biayanya pun meningkat. Tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan manajemen pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengelola keterlibatan pemangku kepentingan.
Dan yang terakhir, mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan. Selanjutnya, hal-hal penting yang terdapat pada overview di atas dapat disimpulkan. Yang pertama, stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai. Yang kedua, stakeholder harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atau proses plan stakeholder manajemen yang berupa dokumen resmi. Yang ketiga, dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi, interpersonal, dan manajemen. Yang keempat, pengelolaan stakeholder dapat mempengaruhi atau mengubah proyek, manajemen plan, proyek dokumen, dan organizational proses aset. Jadi, hanya itu yang dapat saya ringkas dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.